Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini ada Ibu Ayu Nani selaku konselor kalian akan menjelaskan materi mengenai menaklukkan kebiasaan menunda-nunda tugas atau prokrastinasi. Di sini sudah ada yang paham belum mengenai prokrastinasi? Ibu rasa ada yang belum ya? Maka dari itu Ibu akan menjelaskan materi tersebut. Ya, kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian dari prokrastinasi. Prokrastinasi dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang. Prokrastinasi adalah setiap perilaku atau kebiasaan untuk menunda mengerjakan tugas tanpa mempermasalahkan tujuan dan alasan penundaan itu. Prokrastinasi dapat menjadi suatu pola perilaku atau kebiasaan yang mengarah kepada trait atau sifat. Jadi, dalam hal ini, penundaan yang dilakukan sudah merupakan respon yang menetap seseorang dalam menghadapi tugas dan biasanya disertai dengan keyakinan yang irasional. Contoh, aku kalau belum mepet, belum bisa serius mengerjakan suatu hal. Jadi, masih ada yang berpikirnya seperti ini. Kalau masih ada, ini sama saja seperti sistem SKS, yaitu sistem kebut semalam yang pernah kita bahas pada saat kalian kelas 7. Oke? Jadi, prokrastinasi sebagai suatu trait kepribadian tidak hanya berdimensi perilaku menunda, tetapi melibatkan struktur mental yang terkait. Sampai di sini paham ya nak ya mengenai pengertian dari prokrastinasi? Oke, kita lanjut ya mengenai penyebab perilaku prokrastinasi. Ada 10 penyebab seseorang melakukan prokrastinasi. Ke-10 penyebab perilaku prokrastinasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu dikarenakan adanya kecemasan. Bahwa kecemasan yang dialami oleh seseorang dipengaruhi oleh stressful attitude orang tersebut. Stressful attitude merupakan sikap dan kognisi seseorang terhadap kejadian yang mereka alami. Individu cenderung menilai bahwa situasi-situasi yang dihadapinya membawa ancaman dan berpotensi menimbulkan stres bagi dirinya. Hal ini mengakibatkan respon emosional individu berupa kecemasan meningkat. Nah, jadi semakin tinggi tingkat kecemasan yang dialami oleh individu, maka semakin tinggi pula kecenderungannya untuk melakukan perilaku prokrastinasi. Yang kedua, adanya self depreciation atau kurangnya penghargaan akan diri. Bahwa individu dengan self depreciation tinggi mudah menyalahkan diri sendiri, bahkan dalam hal yang tidak terlalu penting. Ketika ada sesuatu yang sedikit saja berjalan tidak dengan semestinya, individu ini menyalahkan dirinya sendiri, bahkan dalam hal yang tidak terlalu penting. Individu mengalami kesulitan dalam menyusun rencana dan arah tujuan hidupnya. Saat individu melakukan penundaan, individu semakin merasa tidak yakin dengan dirinya sendiri, dan ini akan semakin mempersulitnya dalam melakukan pekerjaannya. Gitu ya. Jadi selanjutnya ada yang nomor 3, yaitu low discomfort tolerance atau rendahnya toleransi terhadap ketidakyakinan. Maksudnya seperti apa sih? Jadi ketika menghadapi tugas yang membosankan atau sulit untuk dikerjakan, ada sebagian orang yang menjadi sangat tertekan, sementara orang lain tidaklah menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang menekan. Individu yang lebih mudah mengalami frustasi dan memiliki toleransi terhadap ketidaknyamanan yang lebih rendah dibandingkan orang lain saat menghadapi stresor yang sama disebut sebagai sensation sensitive. Individu yang sensation sensitif ini terbiasa menghindari dan menarik diri dari tugas-tugas yang ia rasa membuatnya frustasi, seperti itu. Yang keempat, ada pleasure seeking atau pencarian kesenangan. Nah, ada seperti itu. Jadi individu dengan pleasure seeking ini jika tinggi menolak mengorbankan kesenangannya untuk mengerjakan suatu tugas, sekalipun tugas itu sangat-sangat penting. Kelima, di sini ada time disorganization atau disorganisasi waktu. Individu dapat menunda melakukan pekerjaannya karena tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengerjakannya. Namun dapat pula disebabkan terlalu banyak waktu yang terbuang sia-sia. Gitu ya. Yang keenam ada environmental disorganization, disorganisasi lingkungan. Lingkungan yang terlalu bising atau terlalu banyak gangguan akan mengakibatkan sulitnya berkonsentrasi pada individu,
sehingga membuat individu menunda melakukan pekerjaannya. Lingkungan yang berantakan dan penyimpanan dokumen-dokumen mengenai tugas yang tidak rapi juga dapat menghambat seseorang untuk segera mengerjakan tugasnya. Jadi, untuk kalian mengenai dokumen-dokumen tugas, buku-buku, alat tulis, segala hal itu sebaiknya dirapikan sesuai pada tempatnya, diletakkan kembali ke meja belajar. Jangan ada buku tahu-tahu ada di dapur, tahu-tahu ada di ruang tamu. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Itu nanti akan menyulitkan kalian ketika ingin mengerjakan tugas. Jadi lanjut lagi ya. Yang ketujuh, di sini ada rendahnya pendekatan terhadap tugas atau progress approach. Bila seseorang tidak mengerti bagaimana mengawali atau bagaimana mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya, maka hal ini dapat membuat seseorang menunda mengerjakan tugas tersebut. Jadi, kalau kalian tidak mendekati atau tidak melakukan pendekatan terhadap tugas, tidak bertanya jika kalian belum mengerti, itu akan menghambat kalian. Maka dari itu ibu selalu bilang kalau misalkan tidak atau belum paham mengenai materi, tidak apa-apa, jangan sungkan untuk bertanya kepada guru, teman sebaya, orang tua atau kakak kalian di rumah, seperti itu ya. Yang kedelapan adalah adanya kurang asertivitas atau lack of assertion. Individu yang sulit berkata tidak atau sulit untuk menolak permintaan orang lain walaupun sebenarnya ia tak memiliki cukup waktu untuk melakukan permintaan tersebut karena harus mengerjakan pekerjaan lainnya, akan membuat individu semakin sulit mengatur waktunya dan harus menunda salah satu dari pekerjaan yang sebenarnya harus dikerjakan. Nah, untuk kalian semoga tidak seperti ini ya. Harus tegas, kalau tidak, iya. Nah, harus bisa juga dilihat waktu-waktunya. Kalau memang sedang mendesak, tugas itu harus dikumpulkan pada hari itu juga. Untuk ajakan teman yang tidak usah mengerjakan tugas, jangan diikuti. Alangkah baiknya kalian saling memperingatkan sesama teman sebaya. Jangan seperti itu. Mari kita kerjakan tugas bersama, kumpulkan tugasnya, jangan sampai menunda-nunda atau melakukan prokrastinasi. Lanjut, yang kesembilan, adanya kekerasan terhadap orang lain atau hostility with others. Perilaku menunda dapat juga didorong oleh faktor kemarahan individu terhadap orang lain. Nah, siapa yang marah-marah tuh? Kemarahan itu dapat berupa menolak untuk bekerjasama dengan orang tersebut ataupun menunda melakukan tugas yang diperintahkan dan diharapkan oleh orang tersebut. Yang ke-10 ada stres dan kelelahan. Stres dan kelelahan ini seringkali menimbulkan kecenderungan pada individu untuk menunda melakukan tugasnya. Seperti itu. Ya, selanjutnya ibu akan menjelaskan mengenai cara jitu mengatasi prokrastinasi. Yang pertama, membentuk kelompok belajar. Sebuah penelitian eksperimen membuktikan bahwa membentuk sebuah kelompok belajar dapat mengurangi prokrastinasi akademik. Sebab alasan menunda-nunda pekerjaan biasanya disebabkan karena tidak memiliki teman belajar. Saat tidak memiliki teman dalam belajar, terkadang dapat membuat seseorang berhenti saat menemukan permasalahan akademik. Namun, ketika memiliki sebuah kelompok belajar, seseorang bisa bertanya dan berdiskusi pada teman lainnya. Mendiskusikan kesulitan dengan teman bisa menambah wawasan-wawasan baru agar tidak stuck yang pada akhirnya menunda pekerjaan. Yang kedua, di sini kita bisa memanajemen waktu. Nah, ini penting banget ya nak ya. Untuk mengurangi penundaan tugas, buat dan pahamilah kuadran waktumu sendiri. Aturlah waktu 24 jam yang dimiliki dengan efisien. Misalnya, berapa jam waktumu untuk belajar, berapa jam waktumu untuk bermain, tidur, dan kapan saatnya kamu harus memberi reward untuk dirimu sendiri. Sebab menurut penelitian, keberhasilan manajemen waktu dapat berguna untuk meningkatkan keyakinan diri. Yang ketiga, di sini ada yakin terhadap diri sendiri. Kurangnya keyakinan bahwa dirimu bisa melakukannya dapat membuat pekerjaan itu semakin tertunda. Sebuah studi mengatakan bahwa keyakinan diri dapat membantu seseorang mengurangi prokrastinasi. Yakinlah dirimu sendiri kalau kamu tuh mampu. Walaupun nantinya ada sebuah kesalahan. Sekali lagi itu wajar ya. Oke, lanjut lagi yang keempat, jangan takut salah.
Takut berbuat salah terhadap apa yang kita kerjakan cenderung menyebabkan penundaan. Berbuat salah itu wajar ya, tapi terlalu takut untuk bertindak perlu dikurangi. Ingatlah bahwa untuk menjadi benar itu tidak instan, oke? Kita perlu untuk salah beberapa kali hingga kita tahu mana yang benar. Jadi kan bisa kita jadikan pelajaran gitu ya nak ya. Kerjakan dulu apa yang menjadi tugas kita, lalu belajarlah dari kesalahan kita untuk memperbaikinya di kemudian hari. Nomor 5, ada mengurutkan prioritas. Catatlah setiap kegiatan penting yang harus kamu lakukan setiap harinya. Kemudian berilah urutan dari yang terpenting hingga yang tidak terlalu penting. Oke? Yang keenam, membuat rincian pekerjaan. Merinci setiap pekerjaan yang dimiliki dapat membantu mengurangi prokrastinasi. Contohnya, kamu diberikan tugas sekolah untuk membuat sebuah pengalaman selama pembelajaran daring. Tulislah langkah-langkah agar tugas tersebut bisa selesai. Tuliskan tahap-tahapmu untuk menyelesaikan tugas itu secara sistematis. Yang ketujuh, ingat pada tujuan awal ya. Saat kita mulai malas dan merasa berat untuk sekedar membuka laptop, membuka HP, membuka website, membuka link blogger, membuka WA grup kelas, ingatlah ya, tujuan kamu itu kenapa? Untuk sekolah, untuk hidup, itu apa? Ya, ingatlah apa cita-cita yang ingin kita raih. Jadi dalam hidup ini kalian harus memiliki cita-cita, punya target dalam hidup kalian, dunia dan di akhirat nanti. Ya, jangan stuck, jangan udah deh saya sekolahnya sampai di sini saja. Udah deh yang penting saya ngerjain masalah nilai mah udah biarin aja. Jangan. Ya, bersainglah dalam hal kebaikan, tidak apa-apa. Ya, bersainglah dalam hal kebaikan, tetapi bersaing dengan secara yang sehat. Ya, paham ya nak ya? Yang ke-8 ini kurangi menganggap tugas itu adalah enteng. Ya, jangan menganggap enteng tugas. Ya nak ya. Jadi kalau misalkan masih ada yang bilang besok aja lah aku kerjain, masih lama juga deadline-nya. Wah, jangan sampai seperti itu. Karena apa nak? Semakin kalian tumpuk tugasnya, semakin nanti kalian kewalahan, tidak mampu untuk mengatur tugasnya. Karena apa? Semakin menumpuk. Jadi kalian punya target, punya deadline, lalu punya target untuk mengumpulkan tugas itu. Oh, pokoknya saya harus bisa nih mengumpulkan tugasnya pada saat hari ini. Seperti itu ya. Jangan ditunda-tunda ya. Sering kita menganggap sesuatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat, tapi setelah kita hadapi tugas itu ternyata tidak. Namun, setelah kita mengerjakan tugas tersebut ternyata membutuhkan data-data yang valid, fakta-fakta terkini, atau berbagai keharusan yang membuat ini tidak bisa selesai dengan cepat. Akhirnya kita meninggalkan pekerjaan itu dan menundanya lebih lama lagi. Nah, jangan sampai. Oke, yang ke-9 ini meningkatkan kesadaran diri. Ini sangat-sangat penting ya nak ya untuk kesadaran diri kalian. Karena apa? Ini sangat-sangat berpengaruh terhadap diri kalian. Ini pengaruh dari intern, dari dalam diri kalian sendiri ya. Kita harus mengingatkan diri sendiri terus-menerus bahwa jika menunda satu pekerjaan akan berisiko pada banyak hal. Tuh ya, berusaha sepenuhnya sadar untuk mempertimbangkan segala risiko yang akan diterima dari penundaan merupakan salah satu cara agar terhindar dari prokrastinasi. Contoh, tugas membuat makalah yang seharusnya bisa dikerjakan dalam waktu 2 hari akan mengganggu tugas lainnya jika ditunda. Kita harus menyadari bahwa menunda pekerjaan juga akan berakibat buruk bagi kualitas diri kita. Saat menunda-nunda pekerjaan itu akan membuat kita semakin merasa kebingungan memilih prioritas. Ya, sekian materi dari Ibu. Itu tadi ya 9 cara jitu agar kalian terhindar dari perilaku prokrastinasi. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu mohon maaf kepada Allah jika Ibu ada salah atau tutur kata yang salah. Ibu meminta maaf juga kepada kalian. Stay healthy nak. Juga diri kalian di sana. Jangan terlalu sering bermain ya. Kerjakan tugasnya. Ibu sayang kalian semua. Semangat untuk belajarnya ya. Ibu
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.